Bahkan kalau nggak ngerti bahasa Arab, mau baca doanya, duh Gusti jenengan tampi poso kulo, itu sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, hari ini kita sudah memasuki bulan puasa Ramadan untuk yang kesekian kali sesuai dengan umur kita masing-masing. Selalu muncul kontroversi menjelang bulan puasa Ramadan. Salah satunya adalah kontroversi tentang doa apa yang kita baca pada saat kita berbuka puasa. Doa yang paling dikenal di dalam masyarakat Indonesia itu Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau yang lebih pendek lagi, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, ada kontroversi karena yang pertama menganggap hadis doa ini berasal dari hadis yang dhaif, yang lemah. Yang kedua, yang melarang untuk membaca doa yang sudah terlanjur terkenal di dalam masyarakat ini. Saya sendiri ketika kecil diajarkan oleh orang tua membaca doa buka puasa, ya doa itu. Lalu ada larangan untuk tidak menggunakan doa itu dengan menjelaskan hadis itu dhaif. Nah, supaya menggunakan hadis yang lain yang sahih, yang berbunyi dhahabat doma'u wabtallatil uruku watabatal ajru insyaallah. Nah, saya ingin mendudukkan persoalan ini pada tempatnya. Yang pertama, hadis yang mendasari doa yang kita baca yang sudah menjadi kebiasaan kita, itu memang hadis dhaif mursal. Nah, pertama yang harus kita pegang, hadis dhaif selama itu tidak untuk menetapkan hukum, hanya untuk menjelaskan tentang keutamaan amal, fadhailul a'mal, bitarghib wa tarhib, untuk menjelaskan tentang anjuran, tentang peringatan, tidak bersifat hukum halal dan haram. Jumhur ulama hadis dan ahli fikih membolehkan, menganjurkan untuk menggunakan hadis dhaif selama bukan hadis yang maudhu' atau yang palsu. Satu itu menjadi pegangan kita. Karena selama lemahnya hadis, tetap hadis ucapan Rasulullah. Karena lemah dan kuatnya itu sanadnya. Riwayat yang menjelaskan hadis itu, yang menyampaikan hadis itu. Orang-orang yang menjadi perawi dari hadis tersebut. Yang kedua, hadis ini sebetulnya tercantum di dalam Sunan Abi Dawud radhiyallahu anhu. Dan Sunan Abi Dawud, di dalam Sunan Abi Dawud dijelaskan ini termasuk hadis marasil, hadis mursal, sanadnya mursal. Nah, hadis yang sanadnya mursal itu memang para ulama lebih banyak yang sepakat dhaif, lemah. Apa yang dimaksud dengan hadis mursal? Hadis itu tidak dari sahabat, tapi penjelasan dari tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Yang dari sahabat langsung Rasulullah. Jadi ada tabi'in yang menyampaikan sesuatu berasal dari Rasulullah
tapi dia tidak menyebut dia mendengar dari sahabat siapa. Itu hadis mursal. Ya. Nah, tabi'in itu ada dua kelompok. Ada yang disebut dengan tabi'in besar, kibarut tabi'in. Artinya orang-orang tabi'in yang generasi tua yang menangi sahabat, tidak menangi Kanjeng Nabi. Tetapi tidak menanginya Kanjeng Nabi itu dalam tempo yang tidak lama. Mereka masih menangi sahabat. Coba periode tidak bertemunya dengan Kanjeng Nabi itu tidak terlalu jauh. Ya. Nah, ada yang disebut dengan sighar at-tabi'in. Tabi'in kecil. Itu periode kelahiran tabi'in ini sudah jauh dari era Rasulullah dan hampir selesai era sahabat. Ya. Yang pertama, tentang tabi'in yang menyampaikan sebuah riwayat hadis tidak menyebut dari sahabat siapa, dia menjelaskan. Yang kedua, ada tabi'in yang majhul, yang tidak diketahui. Ini siapa? Nah, kalau ada tabi'in yang kelasnya itu majhul, dan apalagi dia termasuk tabi'in kecil, maka ulama lebih sepakat dia termasuk, kalau menyampaikan, meriwayatkan hadis, termasuk hadis yang lemah dan tertolak. Ya. Karena apa? Karena kemungkinan dia tidak mendengar dari sahabat, tapi dia mendengar dari tabi'in yang besar. Kemungkinan dari tabi'in senior. Jadi ada yang senior, ada yang junior. Yang kedua, dia tidak banyak meriwayatkan hadis, sehingga tidak diketahui kredibilitasnya. Nah, yang kedua, ada tabi'in kibar, besar, senior, makbul. Artinya apa? Dia diketahui dan kredibilitasnya diakui. Ya. Nah, hadis tentang doa menjelang buka puasa atau saat berbuka puasa itu disampaikan oleh seorang tabi'in yang bernama Mu'ad bin Zuhrah. Kalau menurut penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibnu Hibban, Mu'ad bin Zuhrah ini termasuk tabi'in yang makbul. Ya, tapi itu. Yang kedua, di dalam Al-Adhkar Imam Nawawi menjelaskan hadis tentang Allahumma laka sumtu memang dhaif. Tetapi ada beberapa bukti yang membuatnya menjadi kuat. Ya. Nah, bukti-bukti yang membuatnya menjadi kuat itu karena hadis yang menjelaskan buka puasa dengan membaca Allahumma laka sumtu atau Allahumma laka sumna itu terdapat juga di dalam kitab Ibnu Sunni, di dalam Darqutni, dan juga di dalam At-Tabarani. Saya akan bacakan beberapa hadis yang dari Mu'ad bin Zuhrah tadi dari sisi yang lain. Misalkan yang diriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi idza aftara qala Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau di dalam riwayat yang berasal dari Mu'ad bin Zuhrah, bukan dari Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas sudah pasti sahabat. Ya. Kalau di dalam riwayat dari Mu'ad bin Zuhrah yang ada di dalam Sunan Abi Dawud, Allahumma laka sumtu wa li ala rizqika aftartu. Bisa dicek di dalam Sunan Abi Dawud nomor 2358. An Mu'ad bin Zuhrah annahu balaghahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika
aftartu. Ya, jadi sebetulnya kita tidak punya problem membaca doa itu. Pertama apa? Karena persoalan doa itu bukan persoalan mahdhah, tapi ibadah yang bersifat furu'iyah. Yang kedua, hadis dhaif posisinya sebagai fadailul a'mal masih bisa kita pakai, kita baca. Satu itu. Yang kedua, memang hadis yang berbunyi dhahabat doma'u wabtallatil uruku itu hadis yang lebih kuat. Ra'aitu Ibnu Umar yaqbidu ala lihyatihi fa yaqta'u ma zadat ala al-kaffi wa qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabat doma'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Kalau kita mau baca ini bagus, tapi perlu diketahui Abi Dawud sendiri mengatakan takhrij hadis ini isnaduhu hasan, bukan sahih. Orang yang sering membuat kontroversi, yang memprovokasi, yang melarang untuk membaca doa yang tadi yang dhaif, kemudian menawarkan ini loh yang sahih, itu juga enggak benar, karena sebetulnya derajat hadis ini hasan, bukan sahih. Di dalam Sunan Abi Dawud nomor 2357 isnaduhu hasan. Ini jelas karena dari Ibnu Umar, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling bagus adalah pertama karena kita tidak menolak menggunakan hadis dhaif untuk fadailul amal. Yang kedua, hadis itu kata Imam Nawawi fihi syawahid yang membuatnya kuat. Ibnu Sunni, Daruqutni, Tabarani, bahkan yang di dalam Ibnu Sunni itu hadisnya berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Nah, kita pakai dua-duanya malah lebih bagus. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Atau kita tambahi wa bika amantu. Asal kalau kita menambahi tidak meyakini itu hadis Rasul. Wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat doma'u wa abdalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Yang penting itu bukan baca doanya. Yang penting itu puasanya. Lah buat apa baca doa buka puasa tapi tidak puasa? Saya pernah diundang mengisi acara menjelang buka puasa. Kira-kira maghrib jam 6. Setengah 6 saya datang karena diberitahu panitia cukup 1/4 jam. Saya datang, itu di ruangan sudah banyak yang menunggu sambil udut. Ya udah saya masuk saja. Saya ngisi 1/4 jam, begitu adzan saya keluar. Makanan di luar yang tadi dekat orang udut habis, sudah bablas hilang semua. Saya yakin mereka waktu mau ngambil makan itu baca doa mungkin. Ya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Yang kedua ya saudara sekalian, kapan sebaiknya doa buka puasa itu dibaca? Sebelum kita membatalkan puasa atau setelah kita membatalkan puasa? Baca doa dulu baru minum, atau minum dulu baru baca doa? Dua-duanya boleh. Mau dibaca dulu baru kemudian minum, atau minum dulu baru kemudian dibaca. Tetapi kalau membacanya setelah minum, itu sekedar takjil, membatalkan puasa, mendahulukan buka puasa. Ya. Jadi kalau mau membaca setelah membatalkan puasa, jangan membacanya setelah habis 2 piring. Setelah kenyang, sambil sandian, gelegean, baru mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika, telat. Itu telat. Begitu satu teguhan air membatalkan, kita baca, setelah itu kita makan kurma atau manis-manis yang lain. Ya. Nah, jadi sebetulnya nggak perlu diributkan. Nggak perlu terlalu menyalahkan, karena
ternyata hadis yang mursal, yang selama ini kita baca, yang dhaif, itu dikuatkan dengan hadis yang lain. Mu'adz bin Zuhra yang dianggap sebagai orang tabi'in, meskipun sebagian orang mengatakan dia majhul, tapi ada dua ulama yang mengatakan dia maqbul. Ini sudah menjadi bahasan ratusan tahun yang lalu dan ulama saling menyadari, umat diberi penjelasan, pencerahan, mau baca doa yang manapun silahkan. Bahkan kalau nggak ngerti bahasa Arab, mau baca doanya Duh Gusti jenengan tampi poso kulo, itu sah. Daripada tidak membaca sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa apapun boleh. Nah, kenapa kok tidak ngikuti yang hadis hasan yang berasal dari Rasulullah? Kalau bisa mengikuti baik. Tetapi perlu diketahui, itu bukan bagian dari usuliyah, tetapi bagian dari furu'iyah. Bukan sesuatu yang prinsip. Yang utama, yang prinsip adalah puasanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.